Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Mari kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua, dan juga tak lupa sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena berkat Nabi Muhammad kita berada di agama Islam yang bisa mengetahui perkara hak dan perkara yang batil. Pada hari ini saya akan membahas tentang masalah keutamaan nisfu Sya'ban. Karena keutamaan nisfu Sya'ban ini banyak yang berbeda pendapat. Ada yang mengatakan di situ hadis-hadisnya, ada yang mengatakan sahih, ada yang mengatakan dhaif. Kita bagaimana sebagai umat Islam yang benar? Kita berada di tengah-tengah. Janganlah kita ikut-ikut mengatakan nisfu Sya'ban itu bid'ah, jangan. Karena memang ada berbeda pendapat. Ada yang hadisnya dikatakan sahih, ada yang di kitab lainnya dikatakan dhaif. Jadi kita tengah-tengah, kita netral. Karena kenapa? Karena memang secara akal kita melaksanakan ibadah di malam nisfu Sya'ban itu masuk akal, karena kita tidak ada salahnya beribadah kepada Allah, karena memang kita diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah, untuk meminta ampun atas dosa-dosa kita. Itu tujuan kita hidup memang. Jadi memang masuk akal. Jadi janganlah malam nisfu Sya'ban dikatakan bid'ah, jangan. Jadi saya akan menyebutkan kajian sedikit, mungkin ini bisa bermanfaat bagi saudara YouTube saya di sini. Kalian semua yang dirahmati Allah, yang dimuliakan Allah, amin ya rabbal alamin. Jadi saya ingin membahas tentang keutamaan nisfu Sya'ban. Itu ada beberapa hadis yang saya ingin paparkan, yang saya ingin jelaskan kepada antum-antum semua di sini, kepada sampean semua. Yang pertama, hadisnya itu berbunyi, di situ diriwayatkan oleh Imam Tabrani dan Imam Ahmad. Yakni Nabi di situ bersabda, innallaha azza wa jal, sesungguhnya Allah azza wa jalla di situ turun ke langit bumi, ke langit dunia. Yanzilu ilas sama, turun ke langit bumi. Dan kenapa Allah di situ turun ke langit bumi, ke langit dunia? Untuk bertujuan mengampuni dosa-dosa di situ lebih banyak dari jumlah bulu kambing dari Bani Kalb. Itu hadis riwayat Imam Tabrani dan Imam Ahmad. Berarti pada malam nisfu Sya'ban itu Allah turun ke langit bumi. Apa yang dimaksud Allah turun ke langit bumi di sini apa? Karena Allah di situ untuk mengampuni dosa-dosa lebih banyak dari jumlah bulu kambing dari Bani Kalb. Jangan Anda salah pemahaman. Maksudnya di sini Allah turun ke langit bumi bukan Allah yang turun, melainkan rahmatnya, karunia-Nya, bukan Allah. Kalau Allah tidak butuh tempat, di situ tidak mungkin Allah turun. Tapi di situ dalam artian Allah turun ke langit bumi itu ialah rahmatnya, itu karunia-Nya, itu turun ke langit bumi untuk memaafkan dosa-dosa umatnya lebih banyak dari jumlah bulu kambing Bani Kalb. Itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua itu dari Siti Aisyah radhiyallahu taala anha. Qala Nabi bersabda di situ. Sebelumnya ini ada ceritanya dari Siti Aisyah. Siti Aisyah ini bangun pada malam itu melihat Nabi Muhammad bangun malam hari dan melaksanakan sholat di malam itu. Seketika itu Nabi Muhammad ini sholat pada malam hari dan sujudnya sangat lama. Kemudian Siti Aisyah menyangka bahwasannya Nabi Muhammad telah dipanggil oleh
Allah Subhanahu wa taala karena dari lamanya sujud di situ. Kemudian setelah sujud dan setelah sholat, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di situ bertanya kepada Siti Aisyah, "Wahai Aisyah, wahai Humairah, apakah kamu menyangka bahwa hakmu tidak akan aku berikan?" Maksudnya haknya apa? Karena banyaknya istri Rasulullah dikira Rasulullah tidak akan memberi haknya, kepada Siti Aisyah. Kan di situ dijatah oleh Rasulullah setiap istrinya, kan harus adil di situ. Jadi Rasulullah bertanya kepada Siti Aisyah, "Ya Aisyah, wahai Humairah, apakah kamu menyangka bahwa aku tidak akan memberikan hakmu kepadamu?" Siti Aisyah menjawab, "La ya Rasulullah, tidak wahai Rasul. Karena saya di sini menyangka panjenengan dipanggil oleh Allah karena sujudnya terlalu lama." Kemudian Rasulullah bertanya kepada Siti Aisyah, "Kamu tidak mengetahui wahai Aisyah, malam apakah ini?" Siti Aisyah di sini menjawabnya, "Hanya Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui," kata Siti Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian Nabi Muhammad itu bersabda kepada Siti Aisyah radhiyallahu taala anha, bersabda bagaimana Nabi Muhammad di sini bersabda bahwasannya malam ini adalah malam nisfu Sya'ban, di mana Allah Ta'ala turun ke langit bumi di sini untuk mengampuni dosa-dosanya umat manusia di situ di malam nisfu Sya'ban. Maka dari itu kata Rasulullah, saya sholat di malam hari dan juga saya di situ sujud saya lamakan karena meminta doa-doa dan hajat-hajatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu rawahul Baihaqi, diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dari Siti Aisyah radhiyallahu taala anha. Itu hadis yang kedua. Berarti kita dari hadis di situ sudah masuk akal. Memang Rasulullah pada malam nisfu Sya'ban sholat di malam hari dan sujudnya sangat lama di situ. Dan hadis yang ketiga itu bagaimana bunyinya di situ dari Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu. Usamah di sini menanyakan kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, kok sampean saya tidak pernah melihat puasa lebih banyak daripada bulan Sya'ban?" Beliau menjawab, "Bulan Sya'ban di sini bulan di mana yang sering dilupakan oleh orang-orang karena bertepatan di antara bulan Rajab dan bulan Sya'ban di situ. Dan pada bulan ini Allah mengangkat amal-amal perbuatan umat manusia pada malam nisfu Sya'ban di sini, sedangkan aku," kata Rasulullah, "diangkat amal-amalku, aku senang," kata Rasulullah. Senangnya kenapa? Karena Rasulullah di situ diangkatnya dalam keadaan berpuasa. Jadi memang dari hadis tersebut, dari hadis yang saya sebutkan tadi, memang di malam nisfu Sya'ban, malamnya kita menandakan di situ disuruh sholat oleh Rasulullah pada malam harinya, disuruh puasa pada nisfu Sya'ban di situ, karena memang Allah mengangkat amal-amalnya di situ, amal umat manusia. Yang minta ampun diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, yang minta dikasihani oleh Allah Subhanahu wa taala, terkecuali orang-orang yang hasud. Kalau orang-orang yang hasud itu masih ditunda sesuai dengan perilakunya di situ. Dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, Nabi bersabda, "Bila datang malam nisfu Sya'ban, maka bangunlah pada malam harinya dan berpuasalah di siang harinya." Itu diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Jadi hadis-hadis yang saya sebutkan tadi menandakan pada malam nisfu Sya'ban kita disuruh sholatul lail, sholat malam, dan di siangnya kita berpuasa. Itu secara akal tidak bid'ah. Karena kenapa? Karena memang kita bertujuan diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu masuk akal kalau kita disuruh sholat malam, karena memang kebiasaan kita harus sholat malam di setiap malam kita, meminta memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita memang
dianjurkan untuk berpuasa, karena di situ puasa termasuk bagian dari kewajiban umat Islam, karena puasa di situ bisa mensucikan diri kita, bisa melemahkan syahwat kita. Itu kita diwajibkan berpuasa kalau di bulan Ramadan. Kalau puasa sunnah ya sama juga, karena puasa sunnah itu juga kita dapat pahala yang pertama. Yang kedua juga kalau semua orang kalau berpuasa itu bisa melemahkan syahwat kita yang asal mulanya kita hawa nafsunya sangat amburadul, itu bisa melemahkan syahwat kita, bisa mengurangi dosa kita. Sudah banyak hal, karena memang berpuasa di situ mencegah diri kita untuk kita berperilaku tidak baik. Kalau berpuasa itu hawa nafsu kita itu tidak separah dengan kalau kita tidak berpuasa. Jadi tidak ada salahnya. Janganlah malam nisfu Sya'ban itu dikatakan bid'ah, jangan. Karena malam nisfu Sya'ban memang banyak hadis yang menyebutkan bahwasanya malam nisfu Sya'ban disuruh salat malam harinya dan disuruh puasa di siang harinya. Jadi kita ngambil yang tengah-tengah. Memang berbagai macam hadis yang disebutkan, ada yang di kitab lain dikatakan sahih, ada juga yang dikatakan dhaif. Jadi kita ngambil yang tengah-tengah saja. Jangan terlalu kita ikut kepada yang dhaif sampai membid'ah-bid'ahkan, jangan. Karena kita sebagai orang awam juga tradisi sudah malam nisfu Sya'ban, di situ ba'da maghrib itu ada selamatan, di situ ada perkumpulan di masjid berdoa bersama. Ya memang secara akal sudah wajar kita sebagai umat Islam berkumpul sesama umat muslim memohon kepada Allah untuk diampuni segala dosanya itu. Jadi cukup sekian dari saya, itu pembahasan tentang keutamaan nisfu Sya'ban. Jadi saya menyebutkan hadis-hadis itu hanya 4 hadis barusan yang saya sebutkan. Ya insyaallah di situ hadis di situ masuk akal semua, karena memang di situ ada yang mengatakan sahih, ada yang mengatakan dhaif. Memang masih berbeda pendapat ulama dahulu tadi dalam hadis-hadis malam nisfu Sya'ban di sini. Ya kita selagi itu kebaikan kita dukung, karena di situ tujuan hadis-hadis tersebut semuanya masalah kebaikan, masalah menyembah kita kepada Allah. Karena memang kita diciptakan alladzi khalaqal insan, di situ Allah menciptakan manusia liya'budun, karena untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi perbanyaklah di bulan Sya'ban ini untuk kita meminta maaf kepada Allah, untuk kita lebih giat lagi ibadahnya, karena mau memasuki bulan Ramadan di situ, karena mau memasuki bulan Ramadan. Jadi kita perbanyaklah istighfar kepada Allah, perbanyaklah kita zikir kepada Allah, perbanyaklah kita sholawat kepada Nabi Muhammad, karena di bulan Ramadan ini bulan suci Ramadan, bulan sucinya Allah. Jadi kita berdoa bersama-sama, Allahumma barik lana fi sya'bana, semoga Allah memberkahi di bulan Sya'ban ini, wa ballighna Ramadan, dan kita semua disampaikan di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberi ridhonya kepada kita semua, sahabat YouTube saya, dan juga selalu memberi sehat kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin, dan mengampuni semua dosa-dosa yang telah kita perbuat. Wallahu a'lamu bissawab. Semoga hanya Allah lah yang lebih mengetahui dengan kebenaran tersebut. Akhirul kalam, semoga bermanfaat dan barokah. Jangan lupa di subscribe, like, dan share, karena kalau kalian nge-share video ini insyaallah juga kalian dapat pahalanya dakwah Islam di sini. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.